Aku menunjuk kebun itu. Ini jawabanmu tentang menjaga kebun. Lihat, rumput saja setinggi lutut. Wajahnya mengeras terdiam, namun masih dengan pendiriannya. Kamu selingkuh kan? Suaraku gemetar. Katakan, siapa perempuan itu? Apa maksudmu? Bentaknya. Selama ini, kamu ke kebun. Namun hasilnya ini. Apakah kamu sekarang memelihara rumput, Mas? Bukan sawit? Kamu itu... Apa maksudnya kamu datang kemari? Hah? Bukannya jaga anak di rumah ini? Malah kemari menaruh curiga. Sana kembali ke rumah cepat. Ia mencoba pergi masuk ke dalam kebun sawit. Ia memegang parang panjang di tangannya, seakan bersiap untuk memantau kebun itu. Namun aku menarik bajunya. Jujur, ia mendorongku. Tubuhku yang lemah tenetus saja, mudah jatuh ke tanah yang basah itu. Aku bangkit lagi. Air mata jatuh. Tanpa bisa kutahan. Kamu tega sekali. Ia malah semakin marah. Kepercayaanmu sudah habis rupanya. Berani memata-mataiku. Sana cepat pulang. Aku hanya ingin tahu kebenarannya, Mas. Aku menangis saja di jadenia. Seolah air mataku tak dapat lagi terbendung di kelopak mataku. Jangan pernah datang ke sini lagi, bentaknya dengan otot-otot di sekujur tubuhnya yang mulai timbul karena kekesalannya. Ia menepis tanganku, lalu menyandarkan sepeda ke pohon sawit, dan ia mulai pergi meninggalkanku masuk ke dalam kebun. Namun anehnya, pandangannya seakan menyapu segala arah dan cepat masuk ke dalam kebun, seolah ia enggan dilihat tengah bersamaku. Di sana, aku berdiri sendirian di kebun itu. Angin sore berdesir di antara pohon sawit. Langit memerah, seperti luka yang baru terbuka. Aku menangis. Sajadah jadenia menepis air mataku pelan. Namun setelah lama, aku berjalan menyusuri jalan di sekitar kebun, mencari suamiku. Entah apa dan di mana ia saat itu. Namun tak ada rumah mencurigakan. Tak ada perempuan, tak ada apapun. Sepi. Bahkan jejak suamiku pun tak kutemukan di sudut kebun sawit itu. Kemana Mas Hasan? Mengapa ia tiba-tiba menghilang begini sih? Hanya jalan sunyi dan pohon-pohon yang diam. Aku mulai merasa sunyi sepi, di sendirian di sana. Akan tetapi ketika aku kembali ke jalan, di mana tempat kami bertengkar tadi, sepeda yang ia gunakan telah menghilang. Tega kau, Mas, meninggalkanku di sini. Aku menduk menangis kembali, seolah perlakuan Mas Hasan padaku hanya bisa kutepis dengan tangisan semata. Setahun telah berlalu. Mas Hasan tetap pergi sore dan malam. Alasan tetap sama berjaga, pencuri berondolan buah sawit di kebun. Suatu hari aku berkata pahit. Pak Esa saja tak pernah menjaga kebunnya, hanya kamu yang rajin. Jangan-jangan kamu pencurinya lagi. Ia berhenti menghadap parangnya, menatapku dengan amarah besar. Jangan sembarang bicara kamu. Aku sudah bekerja siang dan malam, namun kamu hanya menghargaiku serendah ini, Arni. Kalau tidak tahu mau ngapain, mending kamu buka isian kelapa tua di bawah itu. Kopra dan jual di pengepul ujung desa sana. Aku hanya bilang saja. Soalnya, bapek-bapek di sini nggak ada serajin kamu pergi malam. Jangan mencari uang haram, Mas. Ia pergi sambil membanting sepedanya. Tak ada balasan, namun hanya tarikan napasnya yang keras, seolah menahan amarah di dadanya. 2 hari kami tak bicara. Dan anehnya, ia tampak lebih bebas, seperti burung yang baru dilepaskan dari sangkartak. Perlu lagi menjelaskan kemana ia terbang setiap malam. Kesenangan itu terus berlarut-larut, hingga anak kami demam. Dan hari itu, ia tak pergi malam. Mas Hasan demam. Jangan ke kebun dulu. Anak-anak rewel, repot ngurusin semua sendirian gini. Keluhku pada Mas Hasan. Ia menatap anaknya lama, namun seolah-olah ia tetap pikirannya melayang. Layang seakan ingin terbang, pergi keluar dari rumah. Namun aku menahannya dengan berbagai macam cara agar ia tak pergi keluar malam itu. Anaknya yang tak bisa tertidur mengeluarkan air matanya menggigil, seolah menjadi alasan terkuatku menahannya pergi. Namun ketika lampu di rumah kami padam, tepat jam 5 subuh, suara tarikan pintu terdengar jelas di telingaku. Seketika aku terbangun dan mendapati suamiku telah mandi bersih, dan ia duduk memegang dahi anakku
Mas mandi. Jam segini? Tanyaku heran padanya. Gerah. Semalam kan jagain si Asyan. Udah kamu tidur lagi sana. Pasti capek kan? Jagain Cica. Ucapnya pelan, menatap anaknya yang masih tertidur pulas. Tak ada curiga malam itu. Esok harinya pun demikian. Ia mandi subuh. Selalu pintu rumah ia tutup dengan pelan. Hingga suatu hari, aku memergoki suamiku, tengah menyemprotkan parfum di sekujur tubuhnya. Harum hingga tercium ke belakang WC, di bawah rumah kami. Bau harum apa ini? Ucapku dari belakang WC, saat aku mengambil beberapa kayu bakar untuk mengasapi kelapa yang hendak ku kopera. Saat langkahku pelan, sepeda suamiku telah ia ayun begitu cepat. Seolah langkahku dari WC yang berukuran 2 meter itu seperti langkah mengelilingi WC 10 meter saja. Loh, mana Mas Hasan? Pandanganku terhempas ke tepi sudut jalan. Jauh ya, telah menjauh mengayuh sepedanya. Seakan tengah berlomba sepeda dengan bayangannya.